Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama kembali mengikuti kajian Ramadan yang ke-14 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca istighfar, syahadat beserta salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ثم 'alaihim إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى مؤسس معهد القادري ومدرسي ومعلمه وجميع المساهمين في تأسيس جامعة كي حاجي أحمد مزكي شيبة وكل من له فضل في قيام هذا المجلس مبارك. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا وجعله علما نافعا مباركا في هذا الشهر المبارك. Baik, tak lupa yang saya hormati pada pagi hari ini pemateri Ustadz Raihan, Ustazah Indah Fajarwati, dan juga Ustadz Fikri Aminullah beserta pemateri kita yang luar biasa, yakni alumni Unihams. Yang saya hormati Ustadz Pinggir Wiono, MPDI, dan juga Ustadz Muhammad Amri, MPDI. Beserta yang saya hormati pula Bapak Kaprodi sekaligus narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muhammad Rusdi, SUD, MPDI. Sehormat kami untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini,
kita beralih pada pemateri pertama, yakni yang akan disampaikan oleh Ustadz Raihan SAG SH. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan di semester 2 Unia Hams. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu menjaga hati. Sebelumnya kita mulai lebih dasar dulu tentang hati dulu. Katanya di sini di kitabnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya al-qalbu wal aslu wa sairul a'dha'i tabi'un lahu wa huwal mulku wal a'dha'u juluduhu, katanya. Fa'idha solahal mulku solahat junuduhu wa idza fasadal mulku fasada junuduhu, katanya. Nah, di sini bahwasanya sudah jelas hati itu menjadi pokok penting atau asal yang penting bagi anggota tubuh. Jika hatinya itu sudah rusak, maka otomatis badannya juga rusak. Karena di sini hati itu diibaratkan sebagai sebuah malik atau sebuah pemimpin. Jika pemimpinnya sudah tidak baik, maka bawahannya juga tidak baik, kan seperti itu. Di sini jika hatinya tidak baik, maka anggota tubuhnya tidak baik. Contohnya seperti contoh sederhananya ketika kita uh, melakukan perbuatan yang buruk, maka itu sudah mencerminkan bahwa hatinya itu sudah buruk. Seumpama kita mencuri, berarti hatinya itu sudah memiliki sifat yang cacat. Itu. Dan di sini banyak yang terjadi dalam hati, terutama yaitu ada penyakit hati, ada cara membersihkan hati dan cara muhasabah hati. Nah, di sini banyak penyakit-penyakit hati yang sering kita rasakan, yaitu seperti riya, contohnya iri, dan lain sebagainya. Di mana ini sifat-sifat ini semuanya dari hati dulu. Apakah hati itu bisa menjernihkan semua ini atau tidak? Tergantung juga dengan orangnya. Apa orangnya itu mau berusaha memperbaiki hatinya atau malah memperburuk hatinya. Gitu. Dan di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena jika hati sakit, maka bukan hanya fisik yang akan sakit, tapi juga psikis dan pikirannya juga sakit. Artinya tidak sesuai dengan yang apa ya, tidak sesuai dengan yang hal-hal yang baik di situ. Semuanya akan menuju kepada hal-hal yang buruk jika hati sudah sakit. Contohnya menjaga hati yang sederhana itu seperti kita bersedekah. Bersedekah yaitu kita harus uh, dalam hati niatkan kalau ada yang lihat apakah saya akan tetap bersedekah atau tidak. Nah, biasanya banyak orang-orang yang bersedekah itu karena untuk dilihat orang. Maka ini yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai membersihkan niat sebelum amal dilakukan. Ya, sebelum kita melakukan perbuatan apa saja, maka kita itu harus membersihkan niat dulu. Apakah niatnya itu kita sudah bersih, memang benar-benar bersih, atau melakukan sedekah itu karena ada orang lain atau karena ada hal lain. Tuh. Terus di sini cara membersihkan hati itu Baik, Ustaz, dengan untuk waktunya tinggal 1 menit. Nggih. itu kita perbaiki lebih apa ya, tidak apa-apa karena seorang, tidak apa-apa karena untuk dipuji seorang. Itu cara membersihkan hati yang paling sederhana. Nah, sehingga kita simpulkan di sini bahwa hati itu adalah hal kunci dari tubuh kita atau dari perbuatan kita. Jadi kalau hati kita sudah tidak baik, otomatis perbuatannya tidak baik. Kalau hati kita sudah baik, otomatis perbuatan kita sudah baik. Nah, itu.
semuanya tergantung hati kita, tergantung pemimpinnya, tergantung pemimpinnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Raihan. Untuk yang selanjutnya, pemateri kedua akan disusul oleh Ustadz Fikri Aminullah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nabiyya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rusdi SUD MPDI, yang saya hormati alumni Pasca Sarjana Unikams Jember, dan kepada teman-teman webinar yang sampai saat ini masih semangat. Teman-teman sekalian, jika kita membahas mengenai menjaga hati, nah kita tidak terlepas dari pemikiran ulama besar seperti Imam Al-Ghazali. Salah satu karya beliau yang sering dijadikan panduan awal dalam membentuk akhlak dan spiritualitas seseorang penuntut ilmu, khususnya dalam memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Nah, dalam kitab tersebut, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang penuntut ilmu tidak cukup hanya mengejar ilmu pengetahuan, tetapi juga menjaga hati dari sifat-sifat tercela yang merusak nilai ilmu dan amalnya. Nah, di antara penyakit ini yang sangat berbahaya adalah hasud, riya, dan ujub. Nah, penyakit yang pertama, saya membahas satu persatu untuk penyakit. Nah, riya, berhasud, iri hati. Nah, hasud adalah perasaan yang tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, baik berupa ilmu, harta, maupun kedudukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hasud ini bisa muncul dalam situasi yang sangat sederhana. Misalnya, di lingkungan mahasiswa atau akademisi. Ketika ada teman yang lebih pintar, lebih aktif, dan bahkan lebih disukai dosen, lalu muncul rasa tidak nyaman di hati kita. Nah, kita mungkin tidak mengucapkan secara langsung, tetapi di dalam hati kita ada perasaan berat melihat keberhasilan orang lain, seperti itu. Ini contoh dari hasud. Nah, selanjutnya riya. Nah, riya ini melakukan suatu amal yang bukan semata-mata karena Allah, karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, riya ini bisa muncul ketika seseorang memperlihatkan ibadahnya agar terlihat sempurna, seperti itu. Bahkan ingin dipuji oleh orang lain kebaikannya. Misalnya, seseorang ini rajin berdiskusi mengenai agama, contohnya. Ini bukan berdiskusi mengenai ilmu agama, tetapi ingin dipuji karena dianggap soleh, seperti itu. Memperlihatkan ibadahnya agar terlihat soleh, seperti itu. Nah,
Ini sangat berbahaya karena ini merusak nilai amal dari dalam yang seharusnya menjadi jalan mendekatkan kepada Allah, justru berubah menjadi mencari kedudukan di mata manusia. Nah, penyakit ujub. Nah, yaitu rasa kagum dan bangga terhadap diri sendiri. Nah, ujub ini ketika seseorang berasa Untuk Ustadz Fikri, waktunya tinggal 1 menit, nggih. Mbak, terima kasih. Nah, ini merasa bahwa amal atau ilmu yang dimiliki ini hasil dari usahanya sendiri. Nah, sehingga memandang dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Seperti itu. Nah, misalnya seorang penuntut ilmu yang merasa dirinya lebih paham agama, lalu meremehkan orang lain yang dianggap kurang pengetahuan seperti itu. Ini penyakit ujub. Nah, penjelasan ini kita jadi penyakit 3 tersebut ini hasut membuat seseorang tidak rela melihat orang lain mendapatkan kebaikan, serta riak membuat seseorang ini beramal untuk mendapatkan pengakuan manusia, sedangkan ujub membuat seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, masalah terbesar ini pada kita bukan kurangnya amal, tetapi kotornya hati kita. Karena apapun amal, kalau masih ada hasut, riak, dan ujub, amal itu tidak amal itu bisa tertolak sebelum sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin hari ini kita tidak perlu bertanya sudah berapa banyak amal kita, tetapi perlu bertanya seberapa bersih hati kita. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang tidak hanya sibuk memperbaiki penampilan luar, tetapi juga berani membersihkan bagian terdalam dari diri kita. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ustadz Fikri. Untuk yang selanjutnya, pemateri kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Indah Fajarwati. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati di sini ada Bapak Kaprodi, Bapak Muhammad Rusdi, dan juga ada pengajar dari Pondok Pesantren Darul Fat Pengging Boyolali, Bapak Muhammad Amri, dan juga ada Bapak Pinggir Wiono selaku pengasuh Pondok Pesantren dari Nidaul Quran Karanganyar, dan juga semua teman-teman dalam webinar pada pagi hari ini. Di sini pertemuan kita akan membahas terkait dengan hati atau menjaga hati. Tadi banyak sekali hal yang sudah dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya dari Ustadz Rehan dan juga Ustadz Fikri terkait dengan bagaimana peran hati itu dalam tubuh seorang manusia, yaitu kita, bahwasanya hati memang adalah penentu dari setiap amal yang akan kita lakukan seperti itu. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Fikri terkait dengan penyakit-penyakit hati yang mana itu sering kali kita atau saya pribadi alami terkait dengan bagaimana itu rasa sombong dan lain semacamnya. Namun memang manusia itu sangat sulit lepas dari sifat-sifat hati ataupun penyakit-penyakit hati seperti itu. Namun bukan berarti kita sebagai hamba Allah membiarkan penyakit itu terus berada dalam diri kita tanpa adanya usaha untuk menanggulangi. Dari beberapa hal yang sudah saya baca dari kitab Hidayatul Hidayah itu, bisa saya simpulkan bahwasannya ada kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi atau menjaga hati atau membersihkan hati. Nah, salah satunya itu
kita harus memiliki rasa ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan. Nah, maksudnya adalah segala perbuatan harus diniatkan memang hanya karena Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bukan karena ingin mendapat pujian ataupun apa. Misalnya, ini sekarang dalam bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang bersedekah atau memberikan zakat secara berlebih dalam artian diniatkan mungkin ingin mendapatkan semacam pujian dari orang lain ataupun apa, ingin dinilai sebagai orang yang baik ataupun seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang menyaksikan itu juga harus menjaga hati. Dalam artian jangan memiliki rasa seuzon. Itu juga salah satu sifat yang harus kita miliki dalam upaya menjaga dan juga membersihkan hati. Nah, salah satu upayanya juga adalah tinggal 1 menit. salah satu upayanya juga adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Di sini juga pernah dijelaskan ya dalam pertemuan sebelumnya bahwasannya salah satu upaya untuk menjaga hati itu adalah juga selalu mengingat Allah. Juga kita bisa melakukan upaya itu dengan bermuhasabah, menghindari maksiat, dan juga dekat dengan orang-orang soleh. Seperti yang sering kita dengar ya, kalau kita sering bersama dengan orang yang berjualan parfum, maka kita akan ikut wangi. Jika kita sering bersama dengan orang yang berjualan ikan, maka kita mungkin akan ikut amis seperti itu. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi terkait dengan bagaimana keadaan hati kita. Tapi jika saya simpulkan dari semuanya itu, setelah saya baca dan saya perhatikan, ada satu hal yang itu menjadi kunci dari hati seorang manusia, yaitu adalah ridho. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam apa yang entah itu kita atau kita tidak suka ya. Karena kebanyakan manusia atau data hanya tahunya adalah sesuatu kita suka dan tidak suka. Itu adalah dua hal yang sangat bisa kita mudah mengerti. Tapi kalau antara benar dan tidak benar, itu mungkin kita sedikit sulit tuh bisa jadi deal sama hal-hal yang mungkin kita tidak suka. Tapi itu benar. Kadang kebanyakan dari kita mungkin denial. Sama seperti halnya yang sering kita dengar bahwasanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya ila rabbika kegiatan mardia. Jadi padahal kamu dalam keadaan hati yang ridho. Karena memang untuk mendapatkan ridho Allah, kita harus ridho terlebih dahulu. Ridho itu pastinya berkaitan dengan hati manusia. Jadi semoga di bulan Ramadan ini kita sama-sama bisa menjaga hati dan terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelas saya. Dan bila ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Indah Fajarwati. Untuk yang selanjutnya kita kedatangan pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Beliau merupakan alumni dari Pasca Sarjana Unihams. Beliau Ustadz Muhammad Amri MPDI. Beliau merupakan pengajar di salah satu pondok pesantren Darul Fat Boyolali. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Saudari Ita Yulidrayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimun nabiyyin. Assalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Muhammad Rusdi selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Kemudian para pemateri, ada Ustadz Pinggir, ada Ustadz Raihan, Ustadz Muhammad Fikri, dan Ustazah Indar Fajarwati
Yang semoga apa yang disampaikan dari ilmunya membawa kemanfaatan untuk semuanya. Berbicara tentang menjaga hati, tadi sudah disampaikan begitu luar biasa ya. Mulai dari hati itu sebagai raja. Kalau dalam sebuah hadis itu ketika hati itu bagus, maka seluruh tubuh akan bagus. Kalau rusak, maka seluruhnya akan rusak. Dan tadi juga disebutkan di antara yang dikutip dari kitab Bidayatun Nihayah, karya Imam Ghazali, bahwa penyakit hati itu banyak. Tapi tadi disebutkan, sebagaimana dalam kitab tersebut, disebutkan 3 hal. Ada ujub, riya, dan sombong. Dan ini memang sebuah penyakit hati yang kadang tidak disadari oleh manusia, menghalangi amal perbuatannya. Dalam kitab Bidayatun Hidayah juga disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang ya. Panjang yang dikutip oleh Imam Ghazali, bahwa di langit itu ada tingkatan langit yang setiap tingkatan itu akan menghalangi amal seseorang. Disebutkan di kitab Bidayatun Hidayah, secara ringkas disebutkan, ayat pertama ada malaikat yang menjaga, yang mencegah orang yang masih beribah, amalnya nggak bisa naik. Langit kedua ada yang memiliki kepentingan duniawi. Langit ketiga ada rasa sombong yang bisa menghalangi. Keempat ada ujub. Langit kelima ada hasad. Langit yang keenam ada tidak punya kasih sayang. Langit ketujuh ada riya. Dan ini semuanya bisa menyebabkan amal itu tertolak. Dan ketika Mu'ad bin Jabal selaku perawi hadis ini yang beliau mendapatkan langsung dari Nabi SAW sebagaimana dikutip dalam kitab Bidayah bin Hidayah sebagai Imam Ghazali, ketika akan menyampaikan hadis ini beliau pun menangis. Sebagaimana disampaikan sudah Indah Jarwai tadi, bahwa ini sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari seseorang. Maka kita lihat perawi yaitu Mu'ad bin Jabal pun ketika akan menyampaikan ini, beliau menangis. Mohon maaf. Kemudian beliau mengatakan bahwa siapa yang menghafalkan hadis ini, maka dia akan mendapatkan manfaatannya. Nah, dalam hadis ini juga di akhirnya disebutkan, sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali, untuk menghindari penyakit-penyakit hati agar terhindar dari penghalang-penghalang amal ini, disebutkan dalam kitab Bidayatun Hidayah di akhir pembahasan hadis ini. Satu, menjaga lisan terhadap orang yang di sekitarmu. Menjaga lisan kepada saudaramu, apalagi menjaga lisan dari orang yang min hamalatil Quran, dari orang yang bawa Quran atau yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dosa itu tidak dibebankan orang lain. Artinya kalau memang memiliki kesalahan ya tidak perlu mencari kambing hitam, ya. Tidak perlu mencari kambing hitam. Kemudian tidak merasa tinggi, tidak mensucikan diri dengan menjelekkan orang lain. Yang ketiga, tidak mensucikan diri atau menjadikan diri kelihatan baik dengan menyalahkan orang lain. Kemudian yang empat, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemudian yang kelima, tidak merasa sombong ketika sedang bermajlis. Dan dia sedang memiliki posisi sebagai pemilik masjid tersebut. Kemudian yang keenam, tidak berbisik ketika ada orang lain di tempat dua orang yang sedang berbicara. Kemudian yang ketujuh, tidak merasa dari manusia yang lain karena itu bisa memutus kebaikan dunia dan akhirat.
Yang kedelapan, tidak mencerai-beraikan manusia dengan lisanmu atau tidak mencabik-cabik orang dengan perkataanmu. Karena kalau sampai terjadi, maka akan dicabik-cabik oleh kilabunar, anjingnya neraka pada hari kiamat. Nah, ini 8 hal yang harus kita berusaha hindari berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Nihayah. Dan menarik dari setelah akhir dari hadis ini ya, dalam kitab ini disebutkan ketika ditanya dalam melaksanakan ini tadi, apakah mudah jiwa ini bisa terbersihkan dari kotoran-kotoran hati? Maka sebuah nasihat yang menarik dikutip di sini adalah, ya Mu'ad, innahu la yasirun liman yassarahullahu alaihi. Wahai Mu'ad, sesungguhnya itu mudah bagi yang dimudahkan Allah baginya. Dari kalimat ini menggambarkan, sebenarnya menunjukkan betapa sulitnya orang itu terlepas dari penyakit-penyakit hati ini. Sampai sudah Allah saja yang akan memudahkan. Akan mudah bagi yang Allah mudahkan. Masya Allah, ini kalau ini kok ya mengerikan juga ya. Tetapi tentu kita tidak boleh putus asa karena ada peluang-peluang yang Allah dan Rasul kan ajarkan agar kita dapat kemudahan ini. Kemudian terakhir, di akhirnya Mu'ad setelah mendapati hadis ini, beliau disebutkan di sini oleh perawi mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih banyak membaca Al-Quran dari Mu'ad setelah mengetahui hadis ini. Nah, ini bagian dari sebuah contoh dari sahabat bagaimana untuk bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain berdoa, salah satunya yang contohkan oleh Mu'ad, beliau memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga Allah memberikan ampunan dari kekurangannya dan Allah menunjukkan kebaikannya. Syukran untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Amri MPDI. Untuk yang selanjutnya kita juga kedatangan alumni pada pagi hari ini untuk mengisi materi. Beliau Ustadz Pinggir Wiono MPDI. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nidaul Quran Karanganyar. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Kami hormati Ustaz Dr. Muhammad Rusdi Hafidhullah Ta'ala dan juga para pemateri yang kami cintai dan kami sayangi, dan juga para mahasiswa yang alhamdulillah semuanya bisa hadir di kesempatan majelis di pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan pagi ini izinkan kami untuk menyampaikan terkait dengan materi yang di kitab yang 14 tentang membedah anatomi hati. Sehingga kita di situ akan bisa mendalami, menyelami dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali tentang akar penyakit rohani ya, dalam perjalanan amal ya. Sehingga hal ini perlu untuk kita belajar bersama agar setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang menghancurkan tersebut. Bahwasanya di dalam hati ini ada pembunuh amal yang terlupakan. Pembunuh amal yang terlupakan.
Beliau Imam Ghazali berkata, walakinna nuhadziruka al-ana. Ngapunten Ustadz untuk mikrofonnya. Ustadz pemateri, untuk mikrofonnya bisa dihidupkan. Siap, oke. Mohon maaf. Jadi penyakit ini tidak hanya dijangkiti oleh orang awam saja, akan tetapi ya, hal ini harus sangat kita perhatikan bersama. Nah, penyakit ini tidak menyerang orang awam saja, melainkan secara spesifik menargetkan para penuntut ilmu dan ahli ibadah. Semoga Allah menjauhkan kita bersama dari penyakit ini. Kemudian dalam bab yang penyakit yang pertama tentang hasad, ini puncak kebakhilan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal hasadu huwa alladhi yashukku alaihi in'amullahi subhanahu min khiyanati qudratihi ala abdin min ibadihi. Pendengki adalah mereka yang merasa berat saat Allah memberikan nikmat, baik harta, kemudian ilmu atau kedudukan kepada hamba lain. Maka ia bahkan berharap nikmat itu lenyap meski tidak berpindah kepadanya. Sehingga hasad pada hakikatnya adalah bentuk protes yang terselubung terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan bahwa penyakit ini menghancurkan pahala kebaikan secepat api melahap kayu bakar yang kering. Ya. Maka dari itu, tentunya hasad ini adalah penyakit yang terselubung. Dan ini akan menyiksa batin kita. Akan menyiksa batin kita. Al-hasadu huwal mu'adzibul ladzi la yurhab wa la yujazalu fi adzabin daimin. Ya. Orang yang hasad senantiasa tersiksa di dunia dan tidak mendapatkan rahmat. Padahal kalau kita tahu hakikat iman tidak akan tercapai hingga seorang mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Sehingga siksaan bagi pendengki dibayar tunai di dunia. Berupa apa? Hilangnya sebuah ketenangan. Ya. Ketenangan batinnya hilang. Empati, berbagi kebahagiaan, dan kesedihan sesama muslim. Ya. Sehingga bukan sekedar anjuran moral, ya. Melainkan apa? Melainkan syarat mutlak tercapainya hakikat keimanan. Sehingga empati, hubungan emosional itu akan renggang. Kenapa? Ada bibit-bibit dalam dirinya hasad kepada saudara yang lainnya. Itu hasad yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, walaupun kita menumpuk-numpuk banyak kebaikan, sholat kita, puasa kita, zakat kita. Maka kata Nabi SAW, ada orang-orang yang bangkrut. Ya. Bangkrutnya itu bukan karena dunia, dia tidak punya, harta tidak punya. Bukan.
Karena pada hari kiamat dia datang dengan membawa amalan pahala sholat, pahala puasa, pahala ini. Tapi dia hasadnya ini sampai kepada amal perbuatan menggibah, memfitnah, mencela, bahkan dolim. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyakit yang berbahaya adalah ria. Ria ini adalah syirik samar, penghancur ibadah. Wa amar ria fahuwa syirkul khafi, fama ahlakan nasa illa nasu. Ria adalah upaya mencari kedudukan di hati manusia. Maka Nah, disinilah Ustaz, mayoritas untuk manusia binasa. waktunya tinggal 1 menit lagi, nggih. Iya. Sehingga beramal sekedar diperintahkan untuk apa? Untuk perhatian makhluk. Bahkan seorang akan gugur syahid. Ya. Dia itu ketika amalan syahidnya, amalan hafalan Qur'annya, bahkan sedekahnya, dia menjadi pentol koreknya di neraka pertama kali. Kenapa? Karena riya itu tadi. Maka dari itu, validasi manusia adalah ilusi mematikan. Beramal demi pandangan makhluk berarti secara tidak sadar menuhankan makhluk tersebut. Pahala ibadah lenyap seketika saat dia bergeser dari sang pencipta kepada ciptaannya. Nah, barakallahu fikum. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan ujub dan al-kibr. Mewarisi penyakit kronis iblis. Kesombongan adalah memandang diri penuh dengan kemuliaan sambil meremehkan orang lain. Buahnya terlihat dari lisan yang selalu mengucapkan aku. Gitu. Persis seperti iblis yang menolak sujud karena merasa tercipta dari materi yang terbaik. Maka setiap orang yang merasa lebih baik dari siapapun sesungguhnya sedang terjangkiti kesombongan nyata. Kebaikan sejati bukanlah status dunia, melainkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya, para satidas sekalian yang kami hormati, terakhir bahasanya amalan yang menyengsarakan, amalan yang membinasakan, amalan yang sangat merugikan adalah al-ujub ini tadi. Kata Nabi SAW, salasun muhlikatun. Ada 3 amalan yang menghancurkan, yang akan membinasakan, yaitu suhun muta'un, wa hawaun mutaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi. Ya. Ini yang terakhir adalah ujub terhadap dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan dari kita semuanya dari macam-macam penyakit yang akan menghancurkan, menggerogoti kita. Jangan sampai lahir kita bagus, tapi batin kita keropos dikarenakan banyak penyakitnya ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkah anta waliyuha wa maulah. Demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Pinggir Wiono MPDI. Baik, untuk teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, langsung saja dicantumkan di komentar Zoom, deh. Untuk yang selanjutnya, beralih pada narasumber kita, beliau Dr. Ustadz Muhammad Rusdi, SUD MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ya, ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Saya kira jawabannya akan ditemukan dalam pemaparan berikut ya. Semoga waktu bisa mencukupi. Terlihat di layar ya. Iya Ustaz, kelihatan. Ini saya kira ilmu yang sangat penting sekali, tapi
Tidak tahu waktu sampai di mana, sebentar lagi. Di dalam apa? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disebutkan 3 penyakit yang luar biasa. Ini kan temanya adalah menjaga hati ya. 3 penyakit itu adalah hasud, riya, dan ujub. Kalau tidak selesai bisa besok ya. Ini sangat penting sekali karena saya kira banyak yang belum mengetahui. Pertama, hasud ya. Jadi hakikat hasud, ada hakdun, hak al-haqd, hak qafdan ya. Hikdun, ada hasud, ada ghadab. Jadi orang pertama kali orang itu marah. Marah itu adalah bukan kemudian dia berkata-kata, enggak. Jadi marah itu ketika dia diejek, dihina kan enggak enak dalam dirinya, dia marah begitu. Kemarahan itu bisa keluar melalui lisan, bisa keluar melalui tangan, kemudian memukul gitu ya. Kemudian marah yang diawetkan, marah yang dipelihara itu adalah dendam. Hikdun ini ya. Jadi orang marah karena dihina, kemudian itu dirawat, dipelihara, maka itu namanya hikdun, dendam. Nah, marah yang menetap dalam hati itu hikdun itu. Hasud ini adalah buah daripada hak, buah daripada hikdun tadi. Buah daripada dendam yang dari marah yang dipelihara itu dendam begitu. Dendam hikdun itu melahirkan 8 hal. Salah satunya adalah hasud itu. Jadi hasud itu lahir daripada dendam atau marah yang dipelihara gitu ya. Kemudian hasud itu adalah berharap hilangnya nikmat orang lain. Itu hasud. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat, apakah pangkat, apakah pujian, apakah status, monggo. Dia berharap itu hilang begitu. Karena saingan saya ini ya. Ini saingan saya, maka itu harus hilang gitu ya. Hasud itu adalah buah dari kemarahan yang tidak disucikan tadi ya. Termasuk penyakit hati yang membinasakan hasud itu. Kemudian hasud itu melahirkan perkara-perkara jelek yang lain. Senang atas musibah orang lain. Samatah namanya ya. Min syamatatil a'da begitu dalam doa kan ya. Kita memohon kepada Allah min syamatatil a'da. Dari orang musuh yang senang atas musibah yang menimpa kita itu samatah. Memutus hubungan dan meremehkan karena sudah hasud. Jadi sudah putus ghibah, membicarakan orang lain ya karena dia hasud, dia iri kepada kepada orang itu. Memfitnah, membuka aib, apalagi dia yang langsung dibuka aibnya itu, aib sedikit langsung diumbar kemana-mana. Mengejek dan menyakiti, menahan hak orang lain. Itu hasud ya. Kemudian dampak hasud terhadap agama. Lah, untuk mengobati hasud itu 2, al-ilmu wal amal, kata Imam Al-Ghazali. Jadi mengetahui ilmunya dan mempraktekkan. Maka sekarang kita mengetahui ilmunya dan silakan dipraktekkan. Dampak hasud terhadap agama apa? Tidak ridho pada qada dan qadar Allah. Kenapa? Yang beri nikmat itu kan Allah berupa harta, status. Kenapa kok kita yang mau iri, yang mau komplain kepada Allah, bukan kita yang memberi nikmat. Maka dia bisa tidak ridho. Kemudian menggugat pembagian nikmat ilahi, merusak kemurnian tauhid. Semua ini kan kehendak Allah satu esa. Tidak ada yang kehendak yang lain. Yang lain ini ikut kehendak Allah semua. Kalau kita mencampur urusan itu karena hasud, ini bagaimana dan seterusnya, itu merusak. Menyerupai sifat iblis. Ingat, iblis itu turun derajat. Yang asalnya dia adalah orang yang patuh kepada Allah. Hanya karena sifat ini, dia iri kepada Nabi Adam. Karena disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak terima. Oh, Nabi Adam ini anak baru ini, ciptaan baru. Gitu. Kenapa saya harus menyembah dia? Bersujud kepada dia, begitu kata iblis ya. Menghapus pahala seperti api membakar kayu, pasti itu ya. Dampak hasud terhadap dunia. Hidup dalam gelisah dan kesempitan dada, pasti. Tersisa setiap melihat nikmat orang lain. Pasti itu sudah. Stres batin dan terus-menerus. Penderitaan tanpa manfaat. Saya lupa namanya ya. Orang yang punya penyakit hasud ini di dalam tubuh fisik manusia. Apa namanya sudah.
itu akan ada hormon apa begitu ya dalam tubuhnya dan itu akan membuat stres sehingga dia bisa tidak enak tidur, dia bisa tensi darahnya tinggi dan seterusnya. Itu akibat hasut ini ya. Pasti pasti merugikan tubuh fisiknya sifat hasut itu. Tidak ada dampak pada yang didengki, orang yang dihasuti. Jadi kita hasut ke A, yang A itu tidak ada dampak apa-apa. Nikmat tidak hilang karena hasut, tidak ada. Tetap dia kalau sudah dikehendaki nikmat. Takdir berjalan sesuai ketetapan Allah. Kullu syai'in indahu bimaqdar. Iya, semuanya sudah begitu. Dan yang rugi itu orang yang mendengki, yang punya hasut ini, yang didengki tidak berkurang, bahkan mendapat pahala. Kenapa? Karena diejek, aibnya dikeluarkan, kemudian difitnah, begitu ya, dicaci, sudah dapat kiriman pahala gratis itu yang didengki. Maka kita kalau misalkan dihasut, didengki orang lain santai saja, karena itu aliran pahala gratis. Apa obat hasut? Menyadari kerugiannya dunia akhiratnya, menguatkan keyakinan pada qadar Allah. Tidak usah mempersoalkan itu ya. Tidak usah, sudah yakin kepada qadar Allah. Melatih doa dan cinta kebaikan bagi orang lain gitu. Membersihkan hati melalui tazkiyatun nafas. Itu ya hasud. Termasuk mungkin hasud iri antar pelajar ya, antar siswa, iri antar pengusaha, iri antar guru, iri antar mursyid, iri antar istri mungkin ya, istri satunya iri kepada istri yang lain begitu. Itu ya. Kemudian selanjutnya ria. Ria itu berasal dari ru'yah yang melihat, sum'ah itu berasal dari sama'ah. Jadi kalau ria itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Kalau ada segerombolan wanita-wanita, ada pria-pria lewat, dia mengencangkan suaranya terbahak-bahak gitu. Itu sum'ah, ingin didengar suaranya. Kalau dia pamer tubuh, ya itu ingin dilihat berarti. Ria adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan menampakkan kebaikan atau ibadah. Gitu. Hanya saja ini ada dua ya. Ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan yang di luar ibadah. Apa ya? Bukan persoalan ibadah gitu. Misalkan yang seperti saya contohkan tadi, perempuan ingin dilihat laki-laki bukan dalam rangka ibadah, enggak, supaya kenal, supaya jadi pacar misalkan. Nah, itu kan di luar ibadah. Struktur ria, strukturnya ada 4 ini ya. Al-murai, pelaku ria, orang yang beribadah. Orang yang bersedekah, orang yang sholat, orang yang mengajar. Al-mura'ah lah, orang-orang yang ingin ia buat terkesan. Apakah muridnya, apakah tetangganya, apakah musuh-musuhnya. Al-mura'abih, hal yang dipamerkan. Jadi apa yang dipamerkan ke orang gitu. Apakah suaranya, apakah tubuhnya, kecantikan, kegantengannya, apakah hartanya, apakah pengikutnya. Ar-riya, jadi ada 4 strukturnya ya. Niat batin untuk mendapatkan posisi di hati mereka. Jadi ada 4 ini kita perdalam. Ini wah, ada satu yang hilang ini ya. Alat pamer ya. Eh alat pamer itu ada 5 ya. Sebentar kok tidak ditulis di sini kan. Jadi orang ria ya. Itu riaknya itu pakai apa saja. Berarti ada alat pamernya. Ada 5 ya. Ditulis di sini tidak ada. Pertama adalah badan. Itu alat pamer yang biasa itu. Apakah badannya ya dibuat cantik atau ganteng, atau badannya dibuat zuhud, ya dia compang-camping supaya dianggap orang dia zuhud begitu, orang baik, jadi compang-camping begitu, badannya ada terurus. Itu badan ya. Kemudian yang kedua adalah pakaian. Itu simbol keagamaan atau simbol kesederhanaan. Orang pakai surban, baju putih, semua putih begitu. Itu alat pamer. Ini tergantung niatnya nanti ya, tergantung niatnya. Apakah niatnya nanti kepada kebaikan atau enggak. Kemudian yang ketiga ucapan. Nasihat yang mendalam, bahasa yang dibuat religius, orang bisa tertawa, orang bisa terhipnotis, orang bisa nangis, ucapannya itu alat pamer juga itu.
Kemudian yang keempat, perbuatan. Banyak bersedekah, banyak sholat, rajin di majelis ilmu, rajin ke masjid, itu perbuatan. Kemudian yang terakhir adalah pengikut dan hal-hal yang eksternal. Relasi tokoh, oh teman saya adalah pejabat tinggi. Kemudian, oh saya punya pengikut banyak, oh saya punya harta banyak. Itu hal-hal yang eksternal, yang sifatnya simbol status. Nah ini yang bisa dibuat menjadi alat pamer, alat ria. Ria akan ingin dilihat, alat pamer gitu ya. Ada 5 tadi. Kita kembali kepada derajat dia. Oh, tinggal 5 menit berarti sampai dia saja ini. Derajat pertama ini paling berat ya. Ibadah murni untuk dilihat manusia. Wes, tidak ada ibadahnya, tidak ada pahalanya, tidak ada Allahnya, tidak ada. Jika sendirian ya tidak beribadah. Kalau ada orang ya dia beribadah. Jadi kalau tidak dilihat orang dia tidak bersedekah begitu. Tidak ada niat pahala sama sekali. Amal tertolak dan sangat tercela. Ini riya murni ini orientasi sepenuhnya kepada manusia. Yang kedua, ada niat pahala tetapi sangat lemah. Jika sendirian tidak akan beramal. Motivasi utamanya tetap karena manusia, tetap berdosa dan tercela. Pahala tidak cukup kuat menggerakkan amal. Jadi karena dia pernah mondok mungkin atau dia pernah belajar tentang pahala sehingga ada itu niat pahala sedikit, oh ini kan baik gitu, bersedekah kan baik, katanya pahalanya sekian gitu ya, tetapi lemah. Artinya seperti tadi, seandainya tidak ada orang tidak melakukan dia gitu ya. Seandainya dia tidak mengajar dia tidak belajar, seandainya dia tidak ada lingkungan yang ini maka dia tapi niat pahalanya lemah. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat pahala dan riaknya sama kuat. Jadi pahala ada, riak ada begitu. Jika salah satu hilang, amal tidak dilakukan. Artinya niat pahalanya itu kuat memang karena dia paham benar tentang dalil ini dan dia punya iman. Tetapi riak masih menguat dalam hatinya sehingga tidak enak kalau beribadah tidak terlihat orang, tidak enak gitu. Bisa jadi pahala dan dosa saling mengimbangi, namun keselamatan tidak dijamin. Amal tercampur, keikhlasan tidak dominan. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Niat pahala dan dia itu sama kuat begitu. Jadi sama ingin dilihat orang, dihargai orang begitu. Tetapi ada niat pahalanya gitu lah. Ini sama saja. Jadi ditimbang sendiri, hatinya ditimbang sendiri ya. Nah, ini yang paling ringan. Niat utama adalah pahala. Nah, insya Allah kita semua niat utama adalah pahala bergabung di sini. Jadi tidak ada niat lain, ya utamanya pahala begitu. Walaupun mungkin, oh ini tuntutan akademik ini misalkan, enggak, dikit aja. Lebih besar ingin pahala, lebih besar keridhaan Allah, lebih besar ingin memperbaiki diri, lebih besar ingin mendapatkan ridho dan mendekat kepada Allah. Ini tapi dilihat orang pun tanpa dilihat orang pun tetap beribadah gitu ya. Kehadiran orang hanya menambah semangat. Pahala tidak gugur total tetapi bisa berkurang. Ada pengurangan pahala sesuai kadar riya. Nah, ini artinya di tengah jalan bisa kita dipuji orang, wahai yang terhormat begitu ya. Lah, gimana hatinya? Tambah semangat kah atau biasa saja? Atau tambah wah begitu ya. Lah itu bisa berkurang pahalanya karena dia sudah bergeser sedikit untuk kemudian dipuji orang, dihormati orang. Maka kontrolnya tetap dalam hati kita. Jadi ketika ada masuk hal eksternal ke telinga kita atau orang memandang kita, mereka beranggapan kita baik, kita bagus, kita luar biasa, maka hati kita kontrolnya. Ngapain dengan penilaian orang? Walaupun dianggap baik dengan orang, apakah Allah juga akan menganggap baik? Tidak, no comment. Sudah biarkan saja. Tidak perlu terhiraukan dengan orang memuji, penghormatan, dan seterusnya. Prinsip umum, amal itu dinilai dari dominasi niat. Nah, ini yang sangat penting. Amal itu dinilai dari dominasi niat. Ini riya ini sangat luar biasa memasuki banyak ranah dalam kehidupan kita sehari-hari. Riya ini. Jadi prinsipnya adalah amal itu dinilai dari dominasi niat. Seberapa banyak niatnya. Jadi jika orang bekerja memang dia ingin uang gitu. Tetapi bagaimana dominasi niatnya? Saya dengan uang itu bersedekah dan saya bersedekah tidak dilihat orang. Saya murni memang. Lah itu berarti kan dominasi pahalanya, dominasi keridhaan Allah besar.
Tetapi ada orang menjadi dunia, saya nanti kalau kaya kan mewah, bisa nyuruh orang, dianggap orang, wah, oh saya akan pamer, saya lah. Dominasi niat kembali lagi orientasinya. Jika riya dominan atau setara, terancam tertolak. Jika ikhlas yang dominan, pahala tetap ada meski ada pengurangan. Orientasi hati menentukan nilai amal. Wah, pas ini sudah jam 10. Baik, insya Allah pertanyaan yang ada ini bisa di anu ya pertanyaannya ya, mohon ya di Zoom ya tim untuk di copy, besok insya Allah kita jawab ya karena waktu sudah sampai. Pertanyaan di Zoom mohon di copy untuk besok kita mohon tim publikasi. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi saya mohon pertanyaannya di copy ya tim publikasi ya untuk besok kita bahas. Terima kasih dan mohon maaf belum bisa menyapa para pemateri dan seterusnya nih karena dikejar waktu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak narasumber. Baik, untuk acara pada pagi hari ini sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup acara dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'a'ana waj'al hadzal majlisa majlisan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiya wa la mahruma walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk teman-teman semuanya bisa on cam untuk dokumentasi. Tim publikasi mungkin bisa mendokumentasikan. Ya, ambil foto ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Bentar. Udah.